Oke, lanjut lagi kita. Jadi, kali ini saya akan memberitahukan cara menginput data menggunakan PHP ya. Oke, jadi silahkan nanti masuk ke website saya, kemudian langsung masuk yang di materi kelas online. Oke ya. Nih. Oke, ini kurs online gratis saya, kemudian masuk ke CRUD PHP. Oke. Ini video yang ke nih kurikulumnya ya, bisa kalian buka di preview yang kurikulum. Saya cek dulu pendahuluan. Oke, ini video yang ke ini video yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi yang kita bahas sekarang yang ini ya, input data dari PHP ke database. Tapi sebelum ini kalian lanjut ke video yang sekarang kita bahas ini, saya harap kalian membaca dulu dari atas agar menyambung apa yang saya bicarakan. Saya contohkan di sini. Ini pendahuluan dari belajar PHP, silahkan ya, pengenalan PHP dulu. Kemudian ini video yang bagaimana sih cara menghubungkan PHP dan MySQL ya, jangan sampai kalian salah ya. Ini ada penjelasannya. Kemudian ini materi ketiga yaitu bagaimana sih menyiapkan database yang baik dan benar. Oke ya, nanti di sini akan saya berikan teknik-tekniknya, silahkan dilihat. Kemudian video yang keempat, membuat program baru. Jadi membuat program baru ini adalah saya akan menunjukkan bagaimana sih caranya, tekniknya. Satu tampilan tampil untuk semua coding, jadi tidak sesusah. Sebenarnya kalau di Laravel itu adalah Laravel Blade, tapi dalam PHP murni kalian juga bisa membuatnya. Oke, selanjutnya ini bagaimana sih cara membuat koneksi ke database berdasarkan studi kasus kita, yaitu adalah tentang website sekolah. Selanjutnya ini menampilkan data dari PHP, dari database maksud saya ya. Jadi ini video bagaimana sih cara menampilkan datanya dan membuat menunya ya dan lain. Sekarang kita masuk ke materi ini. Tinggal sisa 3 materi lagi. Input data dari PHP, kemudian menghapus data ya, kemudian update data. Oke. Jadi saya langsung saja, kita langsung ya. Oke. Kita lanjutkan yang website sekolah kita. Ya. Ini yang kita buat kemarin pada video yang ini, menampilkan data database ya. Bisa kalian lihat data agama, diklik mailing menu data agama, data sekolah, klik ya. Yang berubah hanya ini. Tapi tampilan tetap ini ya. Data kelas. Jadi semua sudah masuk nih, tampil datanya. Yang jadi pertanyaan, bagaimana sih cara menginput data ke database kita? Oke, di sini memang data siswa belum saya buatkan agar praktiknya kita menginput data siswa plus belajar tentang relasi. Oke, saya langsung saja di sini kita contoh, kita masuk ke modul data siswa. Oke, ini saya tambah satu menu yaitu href di sini ya. Kemudian saya buat gini, tambah data. Oke, saya buat di sini. Berarti ini saya buat baru fill yaitu tambah data titik php. Oke ya, ini bisa kita buat linknya ke seperti biasa, kita copy saja ini biar php. Tinggal modulnya saja, modul tetap siswa ya, tapi linknya ke tambah data. Sekarang kita coba cek. Oke, ini tes tambah data. Oke ya, sekarang kita coba klik data agama, contohnya data siswa. Ini adalah data siswa ya, masih masuk ke link yang data. Kita tambah data. Oke, ini adalah tes tambah data ya. Oke, sekarang kita lanjut membuat formnya. Kita coba membuat form ya. Kita lihat dulu di sini ada berapa form ya dia ya. Saya contohkan mana ya, sekolah. Oke, siswa.
kita lihat strukturnya. Oh, ada NIS, nama, tempat lahir. Oke, jadi kita buat seperti ini saja. Form. Ya, kita buat metodenya kosongkan, kemudian aksen juga kita kosongkan, kita buat seperti ini. Oke, ini form. Jadi kita buat form. Kita buat input form. Input type ya. Text dengan name ya. Oke, kita coba cek dulu apakah bisa. Oke, sudah ada nih. Biar lebih, karena kita sudah menggunakan apa namanya, bootstrap, jadi kita langsung saja kita bisa buat kayak gini. Kelas kita buat misalnya form control, kemudian kita buat placeholder NIS siswa. Ini bisa. Oke, kita coba refresh ya. Jadi tampilannya kayak gini ya, keren kan ya, karena sudah menggunakan dari bootstrap. Oke, selanjutnya daripada capek-capek, kita bisa copy. Ini form pertama, ini form kedua, yaitu tentang nama siswa. Tinggal ininya kita ganti, name kita ganti dengan nama siswa, ininya kita ganti nama siswa. Selanjutnya ada form lagi yang lain, yaitu tempat lahir ya. Tempat lahir karena menggunakan apa namanya, relasi, kalian bisa menggunakan select 2 sebenarnya ya, tapi biar enak kita bisa langsung saja lah menggunakan select 2. Ini contoh dari select 2. Jadi select 2 itu maksudnya drop down ya. Kita contohkan. Oke, kita lihat select 2. Oke, ini ada CDN nya, bisa kita kopikan ke indeks ini, harus di atas head ya untuk select 2. Oke, selanjutnya tinggal kita buat, mana tadi data saya, tambah data. Oke, kita buat lagi. Jadi select 2 itu seperti ini, basic usage-nya kita coba ya. Kita copy saja link ininya, kita copy, kita buat seperti ini ya. Jadi select 2 itu seperti apa sih sebenarnya? Saya coba refresh untuk data siswa ya, tambah data. Jadi select 2 itu seperti ini ya. Bentar, ada error nih. Oh iya, ini karena JavaScript-nya belum saya masukkan, sorry. Ini bisa kita masukkan seperti ini, kita masukkan ke sama indeks juga boleh, atau di sini saja tadi. Kita paling akhir kita kasih script seperti ini, kemudian pastekan ya. Jadi dia membaca dari ini kelas JS example basic single, sama juga nih kelas basic single. Oke, saya coba refresh ya. Jadi seperti inilah dari select 2. Tapi kan select 2 kita adalah tentang, kita lihat nih, tempat lahir itu adalah kota, berarti harus kita tambah script kota ya. Saya tambah gini. Kita buat value-nya, kita hapus gini, berarti kita buat seperti ini. Kita buka PHP, PJP pula. PHP, kita buat query kota sama dengan MSQLi query, kemudian con. Apa sih yang ingin kita tampilkan ya, yaitu ini tentang kota. Kita coba, kita copy saja query-nya. Oke, selanjutnya kita buat while t kota, atau kita buat tampil kota sama dengan MSQLi face array. Oke, query kota. Selanjutnya tinggal saya buat seperti ini, tanda kurung,
ya, karena kita akan mengulang option value ini, ya. Jadi ini ada pembuka, otomatis penutupnya setelah sini. Tapi harus kita buat dulu PHP-nya kayak gini. Oke, kita tutup. Selesai kayak gini. Selanjutnya tinggal ini value-nya yang AL kita ganti dengan buat dulu variabel PHP seperti ini. Ini sekalian belajar tentang relasi ya. Echo tampil kota. Apa yang ingin kita value kan? Yang ingin kita value kan adalah ID kode kota. Berarti di sini kita buat adalah kode kota. Sedangkan yang ini adalah nama kota. Ya, jadi kita hapus gini. Oke. Echo tampil kota, kemudian saya buat lagi nama kota. Oke, selesai. Ini untuk relasi dengan kota. Kita coba dulu data siswa tambah data. Oke, muncul ya Kayang Utara, Ketapang dan lain-lain. Jadi inilah enak menggunakan dari select 2. Ini bisa kita buat seperti ini. Dan kita buat keterangan ini adalah tentang tempat lahir ya. Jadi kita buat keterangan label tempat lahir. Oke, kita coba refresh. Oke, jadi tempat lahir silahkan dipilih ya secara relasi. Nih, relasinya seperti apa? Jadi misalnya ada Kayang Utara, Ketapang, Pontianak, Singkawang, Sintang. Saya tambah lagi misalnya di kotanya kita tambah kota Sambas. Saya enter ya. Di sini belum ada kota Sambas ya. Saya refresh. Saya cek ya, sudah ada bertambah. Jadi seperti inilah. Jadi ketika nanti kita membuat data kota ada fitur tambah di sini, maka di sini juga secara otomatis akan bertambah. Oke, di form selanjutnya itu tentang apa ya? Siswa, tempat lahir sudah, tanggal lahir kita buat lagi. Oke, di bawah sini kita buat input tipe. Nah, karena ini tanggal bisa kita buat tipe date. Oke ya, tipe date. Kemudian name kita buat misalnya tanggal. Oke, kita cek mengapa tipenya date, karena agar ada secara otomatis placeholdernya seperti ini. Sorry, maksud saya agar seperti ada tanggalnya ya. Jadi seperti ini ya, tempat lahir. Oke, langsung seperti ini maksud saya. Jadi nggak susah-susah lagi codingnya, cukup ditambahkan tipenya date. Ini kita buat label dulu. Tanggal lahir, kita refresh ya. Ya, gampang kan? Tempat lahir, tanggal lahir sudah otomatis seperti ini. Oke, selanjutnya apa lagi nih? Agama. Agama juga kita buat menggunakan select 2 ya. Daripada kita capek-capek, bisa kita copy ini, kita coding saja ya. Atau saya buat baru saja lah biar kalian paham. Karena agama juga relasi ya. Saya buat query agama sama dengan MSQLi query, kemudian ini icon, kemudian saya buat agama yang ditampilkan. Oh, ini saya kasih label dulu, sorry. Label agama. Oke, langsung kita coba masuk ke tabel agama ya. Saya nggak hafal query ya, jadi copy gini, kita copy. Oke, selanjutnya kita buat while. Oh sorry, ininya kelupaan saya, basic usage-nya ini biar lebih enak nanti pas tekan ke sini ya. Oke, biar tidak salah. Ini oke, while kita buat tampil agama sama dengan MSQLi face array, kemudian kita buat query agama. Oke, langsung kita buka kurung seperti ini.
kita tutup kurung seperti ini. Oke, selanjutnya kita value-nya kita ubah. Tinggal PHP diberi seperti ini ya. Jadi ini salah satu teknik saya, ada juga teknik yang menggunakan metode lainnya ya. Oke, tampil agama kita coba ini karena tampil agama yang di sini adalah ID agama sebagai value-nya, berarti di sini adalah ID agama. Di sini berarti kita buat Alabama ini kita ganti, buka dulu PHP, kita echo tampil agama, kemudian kita tampilkan di sini adalah nama agama. Oke ya. Oke. Kita coba cek. Saya refresh. Ya, agama muncul ya. Agama A, B, C dan D. Jadi ini muncul nih, gampang kan? Ya, kalau untuk berrelasi, inilah menggunakan relasi. Mengapa harus menggunakan select 2? Karena di select 2 kita bisa mencari pencarian, misalnya agama apa, agama C, jadi dia langsung otomatis muncul. Oke ya, di sini adalah value-nya Ctrl U, kita ID saya coba Ctrl U atau saya coba view page source ya, bisa lihat di sini. Nah, kita contohkan yang tempat lahir value-nya adalah 3 Kayong Utara, benar kan? Agama, agama value-nya kosong nih, maaf nih, ada error nih. Kita lihat dulu. Ntar. Oh iya, saya di sini kelupaan menambahkan echo. Ya, saya coba refresh lagi. Ya, saya coba fake process lagi. Ya, agama sudah muncul nih, agama 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke ya. Selanjutnya itu apa ya? Siswa, struktur, kita coba agama sudah, nama orang tua lagi. Kita buat berarti nama orang tua kita buat input text saja, input tipe tag ya, kemudian dengan name nama orang tua. Oke ya, bisa kita form kelaskan form kontrol, kemudian bisa kita kasih placeholder agar nampil, kasih nama orang tua. Kita coba refresh, di sini ada muncul ya nama orang tua. Oke, selanjutnya setelah nama orang tua, pekerjaan orang tua, kita copy sajalah ini ya. Oke, kita coba pekerjaan orang tua. Pekerjaan orang tua. Selanjutnya ini juga berarti pekerjaan orang tua. Oke, selanjutnya itu adalah alamat ya. Kita bisa copy juga. Ini berarti kita buat alamat. Apakah dia sudah alamat ya? Oke, ini kita buat alamat, kemudian ini juga kita ganti dengan alamat. Kita refresh, kita coba dulu. Ini baru buat tampilan ya, belum buat untuk simpan. Oke, kita buat kelas. Kelas juga ada relasi nih di sini. Berarti kita buat lagi menggunakan ini 2, apa namanya? Select 2. Oke, saya coba relasi lagi. Ini kita hapus. Kita ngambil yang select tengah-tengah ini saja. Kita buat PHP baru. Oke. Query kelas sama dengan MSQLi query, kemudian kita buat seperti ini, seperti ini kan ya. Oke, kita
cari query dari kelas. Oke, ini saja kelasnya, query-nya. Oke, selanjutnya tinggal kita while perulangan. While tampil kelas sama dengan msqli face array, ya. Apa yang saya querykan yaitu adalah query dari kelas. Oke, saya buka kurung, kemudian saya tutup di sini. PHP saya tutup seperti ini. Oke, ini kita ganti value-nya PHP echo tampil kelas. Apa yang kita tampilkan yaitu adalah ID, kode kelas ya. Jadi di sini ini namanya kode kelas ya. Kode kelas. Di sini Alabama kita ganti menjadi PHP echo tampil kelas, kita ganti menjadi nama kelas. Oke, ya. Ini nama kelas. Sekarang saya coba refresh di sini. Sudah muncul ya kelas. Oh, belum saya buat label. Saya kasih label dulu biar lebih enak. Label. Pilih kelas. Oke, kita coba. Oke, jadi ini sudah ada 3 relasi yang sudah selesai. Pertama tentang tempat lahir tadi, ya. Ini tanggal juga secara otomatis. Kemudian ini agama dan lain-lain. Kemudian pilih kelas A, B, ya. Juga relasi 1, 2, 3. Ada 3 relasi. Selanjutnya apa ini? Siswa, kita cek lagi siswa di struktur. Oh, jenis kelamin, ya. Jadi jenis kelamin kita buat lagi jenis kelamin langsung saja. Kalau jenis kelamin mah bisa langsung gini pakai select 2, copy ini ya. Bisa kita langsung gini. Saya buat label dulu. Jenis kelamin. Kita buat seperti ini. Berarti ini name-nya. Oh, sorry ya, tadi saya lupa buat name. Ini kita buat name-nya, ini jenis kelamin. Ini berarti kita buat laki-laki di value-nya. Ini juga berarti laki-laki, ya. Kemudian ini perempuan, berarti ini juga saya buat perempuan. Oke, tadi saya kelupaan mengganti nama name-name yang di sini ya. Saya contohkan di sini ada berapa select 2 yang tadi. Pertama yang ini ya. Berarti ini adalah select 2 yang punyanya tempat lahir ya. Saya buat saja, berarti ini tempat lahir. Oke, selanjutnya yang ada select 2 lagi tadi ini. Ini tentang agama. Oke. Selanjutnya ini tentang kelas. Oke, saya coba refresh. Ya, sudah sangat baik ini tampilannya ya. Kita coba cek data agama, data siswa, tambah data akan tampil seperti ini. Oke, kita buat button. Bisa kalian lihat, untuk satu form saja kita melakukan coding sampai 87 baris ya, luar biasa nih. Oke, saya langsung saja kita buat submit terakhir, yaitu input type submit. Oke, kita kasih nama value, simpan data. Oke, coba saya refresh ya, sudah muncul simpan data, atau bisa kita taruh di bawah saja, kita BR kan. Kemudian kita kasih kelas btn info berdasarkan dari bootstrap. Oke,
Sudah nih ya, simpan data. Oke, kita klik, belum ada terjadi apa-apa ya, karena memang belum ada proses. Oke, ini bisa formnya mana tadi? Form ini kita ganti metodenya menjadi post saja. Oke, kita ya. Oke, belum terjadi apa-apa ya, karena memang uh, untuk simpan data akan saya buatkan query lagi. Jadi hanya dengan satu coding ini bisa untuk menyimpan data sekaligus. Oke ya. Oke, jadi kita lanjut nih. Selanjutnya, agar proses ini berjalan, ya, kita kan ada variabelnya, variabel tentang tadi NIS, nama, tempat lahir, tanggal lahir, agama, nama orang tua, pekerjaan orang tua, alamat, kelas, dan jenis kelamin. Betul kan? Jadi selanjutnya itu tinggal saya buat form seperti ini. Bukan form, saya buat coding PHP. Di paling bawah setelah form ini saya buat jika iset, ya, ini artinya jika tombol ini dengan ini belum saya kasih nama nih, sorry, name, simpan, ya. Jika tombol simpan ditekan, maka ada proses echo. Oke, proses ini kita contoh dulu. Oke ya, nih contohnya ya. Ini kurang. Oke, kita contohkan. Saya coba tanda data siswa, tambah data, saya klik, itu belum ada apa-apa, saya klik, maka tulisan oke proses. Jadi prosesnya itu di bawah sini. Oke ya. Oke, jadi saya oke ya. Jadi kita lanjut nih. Sudah oke proses muncul. Ini hanya untuk ngetes saja. Berarti memang ketika tombol simpan ini, coding simpan ini ditekan, maka akan muncul proses ya. Oke, selanjutnya tinggal saya buat variabel. Di sini pertama NIS. Ya, saya buat seperti ini. NIS ya, kemudian nama ya, nama siswa saya buat lagi, misalnya bos, nama siswa. Selanjutnya bisa kita buat lagi tempat lahir, sama dengan bos, tempat lahir. Oke, selanjutnya saya buat lagi tanggal lahir, sama dengan bos, tanggal lahir, saya buat lagi agama sama dengan bos, agama, kemudian saya buat lagi nama orang tua ya, sesuai urutan ini ya, nama orang tua, bos, nama orang tua. Selanjutnya saya buat lagi pekerjaan orang tua, sama dengan bos, pekerjaan orang tua. Selanjutnya saya buat lagi alamat, bos, kemudian alamat. Selanjutnya saya buat lagi kelas, bos, kelas. Selanjutnya saya buat lagi jenis kelamin, saya buat bos, jenis kelamin. Oke, yang jadi pertanyaan,
ini variabelnya bebas, mau kalian kasih nama nis x boleh, nis juga boleh, tetapi ini ya yang harus kalian lihat aturannya. Nisnya dapat dari mana? Nisnya dapat dari sini, dari name nih, nim, hampir saja saya salah. Nis, kemudian nama siswa benar variabelnya nama siswa. Oke, kita cek tempat lahir, kita cek benar, kemudian tanggal hanya tanggal saja ya, jangan sampai salah karena nanti bahkan akan mengakibatkan data tidak masuk. Oke, agama kita cek. Oke, name-nya agama. Selanjutnya nama orang tua benar, pekerjaan orang tua benar, alamat kita cek, alamat juga benar. Selanjutnya kelas juga benar, jenis kelamin sudah. Kelas jenis kelamin. Oke. Selanjutnya setelah ini selesai, tinggal coding gampang saja. Query simpan. Oke, ya. Kalian buat MSQL query seperti ini, kalian Oke. Tinggal membuat query ini. Jika kalian tidak hafal query, ya, atau ini bisa juga ya, tidak hafal query, maka kalian bisa menggunakan pancing seperti ini karena saya sendiri pun tidak hafal query. Oke, kalian masuk ke PHP admin kalian masuk ke insert, kita buat misalnya nih 1 2 3, kita buat nama X, tempat lahir 1, tanggal lahir, ketapang, agama kita buat ya, ini berdasarkan data ya, relasi ya, nama orang tua, orang tua, kemudian pekerjaan, alamat ya. Jadi ini kita pancing ini kelas, bisa kita pilih jenis kelamin misal laki-laki. Oke, setelah ini selesai di kalian isi ya, karena kalian tidak hafal query, bisa langsung kalian go seperti ini, dapatlah query-nya. Inilah yang kalian kopikan ke tengah-tengah sini, paste saja. Oke, selanjutnya tinggal kita rename. 1 2 3 tadi adalah nis. Selanjutnya X tadi adalah nama siswa. 1 tadi, ini satunya apa ya? Tempat lahir ya. Ini tempat lahir berdasarkan relasi. Selanjutnya ini yang ketapang ini, ini tanggal lahir ini. Tapang ini tanggal lahir, berarti bisa kita buat tanggal lahir. Ini selanjutnya itu adalah agama ya, kemudian nama orang tua, selanjutnya pekerjaan orang tua. Oke, selanjutnya yaitu adalah alamat. Selanjutnya kelas. Yang ini adalah jenis kelamin. Oke, ketika kalian sudah membuat seperti ini, sebenarnya juga boleh seperti ini, langsung MSQL query saja ya. Seperti ini juga boleh ya, juga boleh nih langsung simpan data ya, tapi lebih enaknya seperti ini jika sebagai validator ya. Jika kita tambah ini query-nya gagal, query simpan gagal nih, ada tanda seru di sini, berarti mengadakan kecuali ya, echo data gagal disimpan karena ada kendala teknis dan lain-lain. Jika tidak, echo ini kita bisa buat query simpan seperti ini, memanggil query, kemudian kita buat echo data berhasil disimpan ke database. Oke, sekarang tinggal kita cek apakah benar program kita
Ya, kita data agama, kota kelas. Oke, kita coba tambah data. Ya, kita coba cek di sini. Ini data yang contoh tadi, satu data yang kita coba untuk mancing, ya. Selanjutnya kita coba ini yang sudah kita buat. NIS misalnya 999, nama Muhammad Ulil Fahri. Oh, ini apa ya, kok NIS ya? Sorry, ada yang salah nih saya nih. Kok NIS siswa ada 2? Sorry ya, saya benarkan dulu. Oke, sepertinya saya hanya kelebihan saja, bisa saya hapus gini. Ya. Kemudian saya refresh ulang dulu. Oke, NIS siswa 999, Muhammad Ulil Fahri, tempat lahir saya coba cari Ketapang. Oke, saya buat tanggal lahir saya misalnya ya tahun inilah misalnya nih. Oke, agama B, kemudian nama orang tua misalnya orang tua Fahri, kemudian pekerjaan misalnya kerjaan orang tua, alamat Ketapang, Kalimantan Barat, kemudian pilih kelas B, kemudian laki-laki. Saya simpan. Oke, data berhasil disimpan ke database. Kita cek di browse. Muncul ya data saya.